berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama bergabung dalam program Rest and God ini. Untuk beberapa saat ini kita akan menikmati hadirat Tuhan karena kita percaya seberat apapun beban pergumulan hidup kita, kalau kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik sehingga kita bisa mengatasi semua masalah kita sesuai dengan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya bahwa Tuhan sangat menginginkan kehidupan kita selalu sejahtera, selalu dalam kelegaan, selalu dalam damai sejahtera. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu telah memposisikan kami semua dalam posisi sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa. Orang-orang yang beroleh anugerah untuk mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan, mendapatkan sesuatu yang istimewa yang dari Tuhan. Bapa, saat ini kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa setiap beban berat hidup kami. Kami datang sebagai orang yang tidak sempurna, memiliki beban berat, keletihan di batin kami, di jiwa kami. Kami menghampiri Engkau karena kami percaya Engkaulah tempat terbaik bagi kami untuk mendapatkan kelegaan, untuk mendapatkan kepuasan dalam hidup ini, untuk mendapatkan sukacita dan damai sejahtera melewati semua pergumulan hidup kami. Kami sangat percaya dalam anugerah-Mu kami akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, mengatasi semua pergumulan hidup kami dalam kemenangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus
Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Kami percaya Kau jawab setiap doa seruan kami Tuhan. Pengharapan kami hanya padamu. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Pengharapan kami hanya pada Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Yesus yang paling mulia. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus itu melebihi segala-galanya dalam hidup kita, termasuk masalah-masalah hidup kita. Kuasanya melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, ada salah satu permasalahan atau pergumulan dalam kehidupan banyak orang, yaitu menunggu. Orang berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Karena ketika saat-saat menunggu seperti itu memang tidak enak rasanya. Memang kita jadi bisa gelisah dan berbagai hal. Cuma ada banyak orang kadang-kadang karena ketidaksabaran untuk menunggu justru kehilangan bagian terbaik, kesempatan terbaik dalam hidupnya. Saat ini kita akan sharing firman Tuhan. Pentingnya kita tetap punya sikap yang benar di masa-masa penantian di dalam Tuhan. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut tentang hal ini, kita akan mendengar kesaksian bagaimana kegagalan proses menunggu itu ternyata membuat seseorang bisa kehilangan kesempatan yang baik dalam hidupnya. Silakan, siapa? Saya, Pak. Jadi ada teman saya, dia sih cerita gitu Pak, dia cerita tentang pekerjaannya dia. Dia itu bekerja dengan giat gitu ya Pak ya. Tapi dia bilang gini, aduh kemarin itu harusnya gue gak keluar dari perusahaan itu. Karena semua hasil-hasil yang dia kerja dari kantornya itu dia tuh cukup besar andilnya gitu. Tapi dia mikir gini, kok gak ada tindakan sesuatu dari kantornya gitu. Dia merasa tidak dilihat, tidak dilirik prestasinya dia gitu. Sehingga dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Begitu dia keluar Pak, taunya timnya mereka itu mendapatkan promosi dari kantornya gitu ya. Jadi dia tuh bercerita sama saya tuh mengenai ya namanya curhat-curhatan gitu ya Pak ya. Jadi mengenai gua nggak dihargai, tapi setelah dia keluar ternyata timnya itu mendapatkan promosi. Mungkin itu menunggu yang nggak sabar juga itu termasuk itu kali ya Pak. Iya, dia gagal menanti, mungkin memang jadwalnya Tuhan mempromosikan kita bulan depan, sementara bulan ini keluar. Ya, bisa, iya Pak. Kehilangan gitu. kesempatan ya. Ya. Walaupun hal-hal seperti itu memang misteri ya. Tetapi setidaknya dari sisi kita punya sikap yang benar di masa-masa penantian.
penantian apapun, termasuk dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Punya sikap yang benar bahwa hidup ini memang sebuah proses. Namanya proses pasti butuh waktu. Kadang-kadang kan kita ini lebih senang kalau semua dipangkaslah prosesnya, semuanya serba cepat. Apalagi di zaman sekarang ya, orang kalau mau cepat, kenapa harus lama-lama? Bahkan kalau lama-lama sebaiknya dipercepat saja. Makanya segala hal dilakukan, yang penting semuanya serba cepat, bisa dilakukan. Ya instan, termasuk makan pun maunya instan, gitu kan. Dalam banyak hal pengennya cepat gitu. Karakter kita harus kita bentuk sendiri untuk belajar punya sikap yang benar di masa-masa penantian. Dalam banyak hal ya, dalam proses hidup ini, termasuk tadi secara rohani juga begitu. Karena kalau kita bisa menemukan saat-saat yang spesial justru di masa penantian itu, kita akhirnya sampai pada prosesnya Tuhan. Kalau kita sampai pada prosesnya Tuhan, waktunya sudah tepat, maka masa-masa penantian itu akan berubah mendatangkan sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan melihat perkara-perkara itu saat ini dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan ayat 11 itu sangat menarik ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini menarik sekali kan, firman Tuhan berkata, ini orang-orang yang punya sikap yang benar di masa-masa penantian ini ternyata tetap aja melewati masa penantian itu tetap bisa menjaga hatinya tetap bahagia. Karena punya sikap yang benar. Apalagi nanti kalau apa yang dinantikan benar-benar datang, nah itu kebahagiaannya pasti luar biasa gitu. Tapi menjaga hati tetap bisa menikmati prosesnya, tetap bisa gembira, tetap bisa bahagia, itu kan bagian kita. Kita yang memutuskan, kita yang memilih. Oleh sebab itu kita mesti punya sikap yang benar seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam masa penantian ini, Pak, supaya kita tetap memiliki pengharapan? Nah, kalau kita perhatikan tadi di perikop tadi ya, kita temukan ada beberapa hal penting tuh. Dalam masa penantian itu kita mesti mengembangkan sikap yang namanya bersabar. Bersabar, karena memang musuh orang yang menunggu kan tidak sabar. Masa penantian itu enggak sabar gitu kan, maunya jalan pintas, main serobot, main sana begitu kan, iya kan? Itu yang menimbulkan banyak masalah. Ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Masa penantian, kalau ini kan konteksnya memang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu juga perlu sabar. Ada banyak orang yang tidak sabar dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, akhirnya mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga dalam hidup ini, kita perlu bersabar. Pentingnya bersabar itu gambarannya di situ dikatakan kan seperti seorang petani yang menunggu hasil panen. Seorang petani ketika menabur benih, dia tahu bahwa benih itu ditabur hari ini, bukan besok akan dia bisa panen. Butuh proses yang panjang. Dan dia terus bertekun, dia terus melakukannya itu kan dengan sabar kan. Saya orang desa tahu bagaimana para petani itu bercocok tanam. Ketika dia seorang petani, pagi-pagi dia akan mulai ke sawahnya dan mulai menaburkan benihnya, itu prosesnya panjang. Dan setiap pagi dia coba lihat itu, bahkan di waktu tertentu, malam hari pun dia harus datang mengamati supaya semuanya terjaga dengan baik. Irigasinya terjaga dengan baik. Siang jaga, kalau itu sudah mulai menguning, dia pastikan tidak ada burung-burung yang akan memakan padi yang sudah mulai menguning itu. Ada banyak hal yang dikerjakan dan dia tidak bisa percepat itu supaya cepat-cepat, walaupun dia sebenarnya pengen segera menuai.
Tetapi kan tanaman itu ditanam butuh waktu dari benih sampai akhirnya benih padi sampai menguning siap untuk dipanen, itu ada prosesnya, ada waktunya. Mengikuti proses itu, kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah proses, demikian juga segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu ada prosesnya. Segala sesuatu yang Tuhan sudah agendakan, Tuhan sudah rencanakan dalam hidup ini, semua ada prosesnya. Makanya kita akan bisa bersabar. Di masa-masa kesabaran itulah kita tetap bisa optimis, tetap bisa gembira, karena masa-masa kita sabar, merawat, mengelola, mengawasi, itu kan kita ada harapan. Ada harapan bahwa apa yang kita lakukan ini pasti ada nanti masanya menuai. Dan setiap proses itu kalau kita sudah bisa menikmatinya dengan baik, kita bisa bahagia, kita bisa gembira. Walaupun belum ada hasilnya, tetapi kan gembira. Coba petani-petani yang di sawah itu ketika dia mulai lihat benih padi yang dia tanam itu mulai masih hijau saja. Kita dekati ketika dia lagi berjaga, dia cerita dengan gembira. Dia cerita, masih punya sawah, ini sekian banyak, nanti kalau panen sekian. Jadi cerita dengan antusias. Bersabar dengan prosesnya, jangan mau dipercepat. Kalau memang prosesnya ada tahap-tahapnya gitu. Sebab kalau dipercepat, orang-orang yang lewatin potong prosesnya ternyata kan banyak bermasalah. Coba anak-anak muda yang pengen cepat nikah, kadang-kadang kan percepat prosesnya. Baru kenalan di terminal begitu karena berdesak-desakan keinjek kakinya gitu, lalu kenalan, habis itu kok cocok begitu ya. Dalam waktu sebulan pengen cepat menikah. Terminalnya Tanjung. Ya. Jadi banyak yang akhirnya pengen cepat menikah tanpa proses membangun hubungan yang benar, mengenal dengan baik. Banyak pernikahan gagal karena apa? Memotong prosesnya. Demikian juga orang pengen bekerja. Orang pengen bekerja tidak melewati prosesnya dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang mungkin bertentangan. Tidak hanya secara iman Kristen, secara hukum juga misalnya seperti itu. Padahal tidak punya kapasitas, belum waktunya untuk memegang sebuah jabatan tertentu dengan tanggung jawab yang besar. Tetapi karena jalan pintas dengan cara-cara yang salah, akibatnya ketika dapat jabatan itu justru menjerumuskan dia. Karena dia memang tidak tahu, tidak mampu. Tetapi kalau melewatin proses, orang-orang yang dari nol akhirnya sampai di puncak. Kalau dia melewatin proses, kita akan lihat karakternya tangguh sekali. Orangnya luar biasa dan kapasitasnya sangat besar. Walaupun dia orang sangat sederhana dari nol mulainya. Karena prosesnya itu benar. Ya. Yang pertama belajar sabar ya. Ini kita sendiri yang bisa sabar atau enggak itu pilihan kita kok. Kita mau sabar atau enggak kan kita yang pilih. Kita enggak bisa kan disuruh-suruh sabar kalau kita enggak sabar. Tapi kalau kita mau sabar, orang suruh-suruh marah juga kita enggak akan marah. Aku maunya sabar kok. Kalau marah sendiri aja lah. Itu pilihan kita. Pilihan kita untuk tidak bereaksi dengan segala sesuatu yang mungkin nampak sulit dan tidak ada ujungnya, kadang-kadang seperti itu. Tapi pilihan kita, aku belajar sabar. Ketika kita bisa sabar, biasanya kita menikmati prosesnya dengan baik. Yang kedua, teguhkan hatimu, karena dalam proses itu seringkali ada banyak masalah, ada banyak hal-hal yang tidak enak, bahkan kadang-kadang kita disalahpahami orang, kita alami situasi yang menyakitkan. Ayat 8 kita baca, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Teguhkan hatimu. Ada banyak hal dalam hidup ini, ketika kita akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada banyak godaan, ada banyak pencobaan, ada banyak tekanan hambatan yang membuat kita itu akhirnya tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, biasanya hati kita jadi lemah. Ketika hati kita lemah, kita akhirnya gagal dalam prosesnya. Kita akhirnya tidak mencapai apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Kalau di ayat 9 diingatkan tuh, kalau orang nggak sabar dan hatinya tidak teguh, biasanya mudah bersungut-sungut.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi orang-orang yang bersungut-sungut itu sebenarnya kan tidak sabar dengan prosesnya dan hatinya mulai lemah. Tetapi kalau orang yang sabar, hatinya kuat, walaupun lewatin proses yang panjang, yang berat, dia tetap tadi ada kegembiraan, ada optimis, ada pengharapan, tidak bersungut-sungut. Dan kalau orang bersungut-sungut, biasanya nanti akan nambah lagi, nyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang-orang di sekitarnya, karena dia tidak mau jadi bagian dari kesalahan. Lebih nyaman kalau nyalahkan orang lain. Nah, kalau dia mulai nyalahkan orang lain, sama saja dia menciptakan musuh untuk hidupnya. Mulai ada konflik, dia semakin kehilangan kebahagiaan. Dia mulai kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu sebenarnya yang menggagalkan perjalanan hidup kita, meraih cita-cita dan pengharapan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, itu bukan orang lain, bukan keadaan, bukan situasi dan kondisi apapun, bukan fasilitas, tetapi diri kita sendiri. Karena kita biarkan kita menjadi tidak sabar, hati kita menjadi lemah, kemudian muncul kebiasaan nyalahkan orang lain, berkeluh kesah, bersungut-sungut terus seperti itu. Kalau sudah seperti itu, makin lama kita kehilangan teman, sudah menantikan yang tidak jelas waktunya kapan, sudah mulai kehilangan pengharapan, tidak lagi berani untuk berharap bahwa itu bisa kecapai, kehilangan teman. Sendirian, tambah tidak bahagia. Kita semua pasti tidak mau seperti itu. Tetapi kalau kita tidak merubah sikap kita, dan kita membiarkan kebiasaan bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, maka kita mau tidak mau kita akan kehilangan banyak teman dan kebahagiaan kita rusak pasti. Ya, Tuhan ingin kita bahagia kok lewat proses yang benar ya. Dan yang ketiga, bertekun. Jadi sabar, hati kita teguh. Setelah itu kan kalau kita sabar, hati kita teguh, bukan otomatis kemudian prosesnya dipercepat. Tetap aja waktunya itu berjalan seperti rencana. Apalagi kalau waktunya Tuhan ya, tidak ada istilah dipercepat. Semuanya itu sesuai jadwal Tuhan, sesuai dengan agenda Tuhan. Kita apa ya, walaupun kita berkeluh kesah, kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan supaya waktunya dipercepat, tidak akan dipercepat. Tuhan bekerja dengan tertib dalam agenda, dalam jadwal yang benar, yang tidak akan berubah karena Tuhan itu kekal adanya. Semuanya ada waktunya. Ada waktunya, makanya kita belajar sabar itu terus-menerus, teguhkan hati terus-menerus sambil kita bangun konsistensi komitmen kita, lakukan terus. Apa yang jadi tanggung jawab, kerjakan terus. Apa yang jadi panggilan kita, kerjakan terus. Apa yang jadi beban Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita, kerjakan terus. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan terus. Kalau kita lakukan terus, konsisten seperti itulah orang tekun. Orang yang tekun itu kan kerjakan terus ya. Jangan 1 minggu rajin, bolos sebulan. Setelah itu rajin lagi, setelah itu berbulan-bulan. Enggak seperti itu, enggak tekun namanya. Orang yang bertekun kan begitu. Iya kan? Jangan kalau menjelang Natal, wah rajin banget. Apalagi kalau ikut drama gitu. Well, berperan jadi apa? Apalagi kalau berperan jadi tokoh-tokoh yang penting. Wah, senang sekali. Ya kan, walaupun tokoh jahat kayak Herodes pun senang jadi rajin. Ya, tetapi begitu habis Natal kemudian hilang lagi. Ya kan, itu namanya kristal namanya, Kristen Natal. Kalau Natal saja muncul begitu, itu namanya nggak bertekun. Orang yang bertekun itu ada agenda gereja, ada program gereja, ada acara gereja penting atau tidak, tetap aja beribadah ya beribadah, tetap saja melayani ya melayani. Itu namanya lakukan terus-menerus secara konsisten. Itulah orang yang bertekun. Nah, kalau kita di masa-masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, menantikan sesuatu yang kita cita-citakan, kita harapkan tentang masa depan kita terus konsisten, kita bertekun.
kesabaran kita terbentuk, hati kita semakin teguh, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dan orang-orang seperti ini pasti akan dipercaya Tuhan. Mendapat promosi dari Tuhan luar biasa. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Karena ini orang-orang yang kualitasnya siap dipercaya Amin. oleh Tuhan. Amin. Tetapi kalau tidak sabar, lalu mengeluh, terus hatinya menjadi lemah, tidak konsisten, tidak komitmen lagi. Tuhan tahan dulu, belum siap kamu menerima hal ini. Tuhan mencari orang-orang yang sabar, teguh hatinya, dan tekun. Dan saya percaya orang itu diantaranya adalah orang yang saat ini bergabung dengan program Raise and Guide ini. Amin. Orang yang bersama-sama merindukan yang terbaik yang dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus ada sebuah rencana yang indah tentang masa depan yang sangat indah, sangat mulia, penuh pengharapan. Masa depan yang sungguh-sungguh membuat kami bersuka cita. Kami bersyukur rancangan Tuhan dalam hidup kami itu sungguh luar biasa. Dan itu adalah sebuah kepastian. Demikian juga kedatangan-Mu yang kedua adalah sebuah kepastian. Biarlah kami boleh menjadi umat yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan-Mu dengan sikap yang benar. Menanti-nantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami dengan sikap yang benar. Kami sabar melewati prosesnya, walaupun perjalanannya panjang, walaupun perjalanannya berliku, walaupun perjalanannya terjal. Banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kami tetap belajar sabar. Kami teguhkan hati kami untuk terus bertekun, untuk terus melangkah, untuk terus maju di dalam Tuhan. Bapa di surga, jamah hati-hati saudara-saudara kami yang saat ini lemah. Hatinya menjadi lemah karena persoalan, karena masalah, karena tantangan yang mereka hadapi, pergumulan hidup yang mereka hadapi. Dan mereka mulai berpikir ingin mundur dari Tuhan, ingin mundur dari pelayanan, ingin meninggalkan panggilannya. Karena prosesnya berat, proses yang dilalui kelihatannya terlalu panjang. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini kembali meneguhkan hati mereka, sehingga mereka kembali teguh hatinya dan kembali bangkit, berjalan melangkah dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Teguhkan hati setiap hamba-hambamu yang melayani. Apapun masalah, apapun keadaan yang mereka hadapi, mereka tidak menyerah untuk menggenapi panggilannya. Mereka terus maju, mereka terus teguh hatinya, mereka terus tekun dalam melayani. Kami sangat percaya setiap pekerjaan yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan ada waktunya, Tuhan akan menumbuhkan benih-benih yang mereka tabur, dan mereka boleh menuai bersama-sama dengan Tuhan dalam sukacita yang besar. Tuhan juga teguhkan hati para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Mungkin waktu-waktu yang panjang membesarkan anak-anaknya yang tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya mereka menjadi letih, menjadi capek, menjadi tidak sabar terhadap anak-anaknya. Mereka mulai putus asa karena anak-anaknya kelihatannya tidak bisa dididik dengan baik. Anak-anaknya melawan, memberontak, anak-anaknya tidak mau diatur. Tetapi biarlah Tuhan kembali teguhkan hati setiap orang tua agar mereka tetap melakukan apa yang seharusnya sebagai orang tua, mendidik anaknya di jalan Tuhan. Sampai akhirnya nanti mereka melihat bagaimana anak-anaknya bertumbuh makin dewasa. Anak-anaknya semakin bertumbuh, semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang membuat mereka bersuka cita. Tuhan juga berkati anak-anakmu yang saat ini memulai usaha, yang memulai pekerjaannya, yang merintis sebuah pekerjaan. Tuhan teguhkan hati mereka. Biar mereka belajar bersabar,
tidak mencari jalan pintas, hanya ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat maju, tetapi kompromi dengan dosa, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, tetapi kuasa Roh Kudus meneguhkan hati mereka. Kami sangat percaya ketekunan mereka, kesabaran mereka, keteguhan hati mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada waktunya Tuhan berkati apa yang mereka tabur, apa yang mereka rintis, apa yang mereka kembangkan, sehingga semuanya semakin hari semakin maju, berlimpah-limpah dengan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah karakter seperti ini sungguh-sungguh bertumbuh dalam kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami, senantiasa kerinduan kami Tuhan, damai sejahtera-Mu, berkat-Mu, sesuatu yang baik, senantiasa tercurah atas bangsa dan negara ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah. Belajar sabar, teguh hati, dan tekun, karena ada waktu di mana Tuhan akan menumbuhkan semua hal yang saudara lakukan dan membuat saudara berhasil dan memperoleh hal yang terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan apapun yang membuat saudara merasa berbeban berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang ada di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami senantiasa, saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.